Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, saya Ranisa Fitri, Saya Anastasia, saya Devira Agustin. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai biosintesa asam lemak. Setelah penemuan bahwa oksidasi asam lemak terjadi dengan penghilangan oksidatif 2 unit karbon atau asetil CoA berturut-turut, ahli biokimia berpikir biosintesis asam lemak dapat dilanjutkan dengan pembalikan sederhana dari langkah enzim yang sama. Namun, seperti diketahui, biosintesis dan pemecahan asam lemak terjadi melalui jalur yang berbeda, dikatalisis oleh enzim yang berbeda, dan berlangsung di bagian sel yang berbeda. Selain itu, biosintesis memerlukan partisipasi intermediat 3 karbon, malonyl CoA yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus. Setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol, mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus sebelum masuk ke aliran darah. Dalam absorpsi, trigliserida dan lipida besar lainnya yang terbentuk dalam usus halus dikemas untuk diabsorpsi secara aktif dan ditransportasi oleh darah. Pada keadaan normal, cadangan glikogen akan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dalam waktu 10-12 jam. Lalu, cadangan glikogen akan habis dan tubuh akan melakukan hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, asam lemak dan gliserol ditransfer ke dalam darah menuju jaringan aktif tempat oksidasi kedua zat untuk diubah menjadi asetil CoA sebagai bahan dasar siklus Krebs atau oksidasi seluler. Fungsi utama trigliserida adalah sebagai penyimpan energi. Lemak disimpan dalam tubuh berupa trigliserida, dan apabila tubuh membutuhkan energi, maka lemak yang ada di dalam jaringan lemak akan dirombak. Lemak yang berasal dari makanan diangkut oleh protein dalam bentuk partikel besar yang disebut kilomikron. Sekitar 95% lemak dalam makanan merupakan trigliserida, dan trigliserida merupakan bentuk lemak utama yang disimpan dalam tubuh. Tidak seperti sel-sel tubuh lain yang dapat menyimpan lemak dalam persediaan terbatas, sel-sel lemak dikhususkan untuk penyimpanan lemak dan ukuran yang dapat membesar hampir tanpa batas. Kelebihan jaringan adiposa dapat merugikan kesehatan, mulai dari tekanan mekanis pada tubuh akibat kelebihan berat badan, serta perubahan hormonal dan metabolisme. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, dan beberapa jenis kanker. Itu juga dapat mengganggu reproduksi, fungsi kognitif, dan suasana hati. Dampak serius dari kelebihan lemak adalah penumpukan terlalu banyak kolesterol di dinding arteri, yang dapat menebalkan dinding arteri dan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Jadi, beberapa lemak tubuh sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan. Peningkatan asupan lipid dikaitkan dengan penyakit jantung, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan masalah lainnya. Menghilangkan unsur lipid dari makanan juga menghilangkan kandungan vitamin yang larut dalam lemak dan dalam makanan tersebut. Saat produk seperti biji-bijian dan susu diproses, nutrisi penting ini akan hilang. Pilihan diet yang membatasi asupan lemak jenuh ke tingkat yang disarankan, mengganti lemak jenuh dan trans dengan lemak tak jenuh, meningkatkan aktivitas fisik, dan berhenti merokok dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan penyakit lainnya. Perlu diperhatikan juga bahwa diet terlalu rendah lemak dapat menimbulkan masalah.
Lemak sangat penting untuk banyak fungsi tubuh, membuat makanan terasa enak, dan memuaskan nafsu makan. Berikut adalah sasaran lemak total didasarkan pada rentang distribusi nutrisi makro AMDR yang dapat diterima. Tujuan omega-3 dan 6 didasarkan pada asupan yang memadai untuk memastikan kecukupan gizi. Tahap-tahap biosintesis asam lemak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Yang kedua, proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Yang ketiga, pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Yang pertama kita bahas mengenai proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Asetil-CoA tersebut tidak dapat menembus membran mitokondria, padahal proses biosintesis lipid terjadi di sitosol. Maka diperlukan suatu sistem ulang-alik gugus asetil untuk memindahkan gugus asetil melintasi membran mitokondria. Bisa kalian lihat gambar reaksi berikut ini. Yang kedua yaitu proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Reaksi pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase, yaitu suatu sistem enzim yang sangat kompleks yang mengandung biotin sebagai gugus prostetiknya. Tahap keempat yaitu pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Adapun enzim yang terlibat dalam biosintesis asam lemak diatur dalam kelompok atau sistem yang disebut dengan sistem lemak sintase. Sistem asam lemak sintase ini terdiri atas 7 tempat aktif, yaitu ACP atau acyl carrier protein atau protein pembawa asli, enzim asetil transferase, enzim malonyl transferase, enzim 3-ketoasil PPA sintetase, enzim 3-ketoasil ACP reduktase, enzim 3-hidroksiasil ACP dehidratase, dan yang terakhir enzim enoil ACP reduktase. Asam lemak sintase mempunyai 2 gugus sulfihidril, yaitu yang pertama diberikan oleh gugus prostetik 4-fosfopentatein, yang kedua diberikan oleh residu sistein spesifik. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.